Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perisai mukmin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua umat Islam untuk saling mendoakan saudaranya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, dengan saling mendoakan kepada sesama menciptakan suatu jalinan tali ruhani yang kuat memohonkan ampunan Allah untuk saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan sebetulnya ampunan Allah itu sendiri pun merupakan salah satu bukti kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sungguh sangat penyayang. Mari kita renungi. Allah menyediakan seluruh kebutuhan hidup kita tanpa kita minta. Allah membekali kita dengan kemampuan akal budi yang tinggi sehingga kita bisa mendayagunakan dan memanfaatkan seluruh potensi alam yang disediakannya di dunia ini. Allah memberi kita petunjuk dan pedoman hidup, Al-Quran, agar kita tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Allah memberikan pahala, reward, atas amal kebajikan yang kita perbuat, dan Dia pun telah menyediakan hadiah istimewa berupa surga di akhirat kelak bagi hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Memang, Allah juga akan memberikan ganjaran berupa dosa bagi hambanya yang berbuat maksiat atau kejahatan dan akan memberikan hukuman yang sangat keras berupa neraka jahanam di akhirat kelak bagi hambanya yang ingkar serta tidak taat dan patuh kepadanya. Tetapi sebetulnya Allah tidak tega melihat hambanya disiksa di neraka kelak. Oleh karena itu dengan kasih sayangnya pula Dia memberikan ampunan kepada hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun kepadanya. Sebesar apapun dosa yang telah diperbuat akan dihapusnya, sehingga terhindarlah si hamba dari ancaman neraka jahanam. Jadi sebetulnya kita ini sangat dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja berbuat baik kita dikasih pahala dan dihadiahi surga. Sementara berbuat jahat pun kita tidak langsung dihukum, masih diberi kesempatan untuk menghapus dosa dengan cara bertaubat dan mohon ampun kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, sungguh Dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Makna ayat tersebut, Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh orang yang berdosa dan melakukan kesalahan, meskipun dosa mereka telah mencapai ujung langit sekalipun. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika kalian melakukan kesalahan-kesalahan, dosa, hingga kesalahan kalian itu sampai ke langit, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Bila merenungi redaksi ayat tersebut, betapa Allah masih sangat santun dan lembut menyapa hambanya yang pendosa, dengan istilah melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. Seumpama kalau kita sendiri yang sedang marah kepada bawahan pembantu yang berbuat salah, mungkin kita langsung mendamprat dan memarahinya dengan kata-kata kasar. "Hai kampret," atau "Hai bajingan," "Hai yang sering berbuat dosa." Luar biasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malu rasanya kita ini sebagai hambanya yang suka sewenang-wenang, membangkang dan lalai atas perintahnya. Sementara Allah sangat menyayangi kita semua tanpa pilih kasih sedikit pun. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjakan kita. Dia pun telah mengajarkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, doa semesta alam. Apakah itu doa semesta alam? Ya, doa inilah yang selalu dianjurkan untuk kita panjatkan setiap selesai menjalankan sholat fardu, karena doa inilah berisi permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat serta kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, dan dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha mendengar, Maha dekat, lagi Maha memperkenankan segala doa dan pemohonan, wahai Zat yang Maha memenuhi segala kebutuhan hambanya. Nah, kalau kita mau merenungi, ternyata doa semesta alam ini merupakan suatu mesin doa yang sangat dahsyat yang terus berjalan. Lalu dahsyat gimana maksudnya? Bayangkan saja di setiap selesai sholat fardu, tiba-tiba kita sebagai kaum muslimin muslimat dan mukminin mukminat selalu menerima kiriman doa dari jutaan orang muslim di seluruh dunia, dan kalau kita cermati lebih dalam, ternyata kita menerima kiriman doa semesta alam ini tanpa henti. Padahal kita sendiri sedang tertidur pulas, nonton TV, tetap akan mendapatkan doa ini. Kok bisa? Kira-kira begini penjelasannya. Di setiap selesai subuh seluruh jutaan muslim di belahan bumi paling timur seperti Jepang, Cina, Korea mulai memanjatkan doa ini,
Lalu sebelum doa ini selesai dipanjatkan oleh saudara kita tersebut, jutaan muslim lainnya di daerah yang lebih barat posisinya seperti di Hong Kong, Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia mulai memanjatkan doa yang sama, dan terus bergeser lagi ke barat disambung oleh jutaan muslim di India, Iran, Arab, Mesir terus ke barat, negara di Amerika, Eropa dan seterusnya. Sehingga doa ini bergema bersahut-sahutan mulai dari subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, dan kembali ke subuh lagi. Terus-menerus di setiap harinya tanpa putus-putus, baik di setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bahkan sepanjang hidup kita. Bahkan setelah kita mati pun selama bermiliar tahun sampai datangnya hari kiamat kita terus menerima kiriman doa ini. Sungguh luar biasa kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jangan meremehkan doa ini, karena doa ini termasuk salah satu doa yang mustajabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendoakan sesama muslim tanpa sepengetahuan orangnya termasuk sunnah hasanah yang telah diamalkan turun-temurun oleh para nabi alaihimussalatu wassalam mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga sampai ke Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang soleh yang mengikuti mereka. Mereka merasa bahagia kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, sehingga mereka pun mendoakan saudaranya di dalam doa mereka tatkala mereka mendoakan diri mereka sendiri. Dan ternyata inilah penyebab utama tersebarnya kasih sayang dan kecintaan di antara kaum muslimin di seluruh dunia, serta menunjukkan kesempurnaan iman mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, sesama muslim, tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya, sesama muslim, tanpa diketahui olehnya adalah doa mustajabah. Di atas kepalanya, orang yang berdoa, ada malaikat yang telah diutus, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan, amin dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Lantas kenapa yang diajarkan adalah doa ampunan? Ya, karena ampunan Allah inilah yang paling kita butuhkan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Karena sejatinya, kita manusia ini memang sering berbuat dosa dan hilaf. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak Adam adalah sering berbuat salah. Dan, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, bayangkan kalau seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala kita akan dilipat gandakannya dan kita mendapatkan ridhonya. Maka mustahil kalau kita sampai dimasukkan ke neraka jahanam, ancaman siksaan yang paling mengerikan. Yuk, mari kita raih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat kebaikan, dan jangan pelit untuk mendoakan untuk saudara muslim kita lainnya. Karena tanpa kita sadari banyak jutaan muslim di seluruh dunia yang selalu memohonkan ampunan untuk kita, kokohkan pondasi agama Islam dengan jamaah agar selalu bersatu membentuk kesatuan yang kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali agama Allah dengan berjamaah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Secara tegas Allah memerintahkan agar agama Islam ditetapi dengan berjamaah dan Allah melarang kita dari firqoh atau bercerai-berai. Insya Allah, siapapun yang melihat video hikmah dalam channel ini, Allah akan melapangkan rezekinya dan memudahkan segala urusannya, dan memasukkannya ke dalam surganya Allah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah ini. Mari kita terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, bantu kami untuk terus memberikan konten-konten Islami yang bermanfaat dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات
يا قاضي الحاجات